Halo Sobat Jaga Bala. Kali ini admin akan membagikan 9 tips jitu buat Anda yang pelupa. Pernahkah Anda mengalami yang namanya lupa menyimpan barang? Atau lupa kalau punya janji sama teman? Nah, kalau pernah, bisa jadi kamu termasuk orang yang pelupa alias punya daya ingat yang rendah. Ya, kalau sekali dua kali sifat pelupa ini masih belum terasa mengganggu. Tapi, jika sifat pelupa terus-terusan terjadi, bisa-bisa berantakan segala aktivitasmu. Tapi jangan khawatir. Sifat pelupa itu pasti bisa diatasi kok. Nah, kali ini Jaga Bala Official akan berbagi 9 tips sederhana buat membantu kamu yang pelupa. Yang pertama, visualisasikan ingatanmu. Apakah kamu merasa kesulitan buat mengingat nama orang atau hari ulang tahun temanmu? Coba deh, visualisasikan ingatan kamu. Faktanya, 65% orang bisa belajar lebih mudah dan cepat dengan visualisasi. Misalnya, kamu punya janji makan siang dengan teman pukul 13. Coba ingat 2 hal yang lainnya, yaitu angka sial 13 dan ayam goreng. Cara ini cukup efektif karena kasarnya angka sial dan ayam goreng adalah jembatan ingatan yang memudahkan otak kita untuk bekerja. Yang kedua, mainkan game yang melatih otak. Sudoku, crossword, dan puzzle adalah contoh game yang bisa merangsang dan melatih otak. Selain itu, ada juga Lumosity yang khusus diciptakan oleh tim neuroscientist dari Amerika. Kabar punya kabar, mereka yang memainkan game ini selama 10 jam akan bisa meningkatkan daya ingatnya hingga 97%. Bermain game di atas mampu mengaktifkan sinapsis di seluruh bagian otak manusia, termasuk daerah ingatan. Oke, lanjut ke tips yang ketiga. Gunakan metode Cicero. Usut punya usut, Cicero ini adalah cara untuk mengingat berbagai item yang berbeda dengan mengelompokkan mereka ke beberapa kategori. Kasarnya, kamu akan mengingat secara kategori, bukan item. Ketika kamu lupa salah satu item, kamu bisa memanggil ingatanmu kembali dengan mengingat item-item yang lain di kategori yang sama. Untuk melatih otak kamu menggunakan metode Cicero ini, bayangkan kamu berada di rumahmu, lalu bayangkan kamu berada di sebuah kamar. Lihat benda-benda yang ada di kamar itu dan hafalkan urutannya. Nah, secara tidak sadar
kamu sudah mengelompokkan benda-benda itu ke satu kategori, yaitu perabotan dan barang yang ada di kamar. Lalu, coba bayangkan benda-benda apa yang ada di dapur. Secara tak sadar, kamu akan mengelompokkan pisau, piring, dan alat-alat masak lainnya ke kategori, yaitu perabotan yang ada di dapur. Ketika kamu lupa di mana kamu menaruh mug kesayanganmu, kamu tinggal mengingat kembali urutan item-item di kategori perabotan dapur. Ternyata dalam ingatanmu, item mug ada setelah item sabun cuci piring. Jadi, mug kesayangan kamu itu pasti ada di dekat bak cuci piring. Hehehe. Untuk tips yang keempat, gunakan metode baker-baker. Dalam ilmu psikologi, metode ini dilakukan dengan cara membagi peserta penelitian menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok diperlihatkan gambar seorang pria. Satu kelompok diberitahu bahwa nama pria itu Baker. Sedangkan kelompok lain diberitahu bahwa pria itu seorang pembuat roti baker. Baker kali ya. Ketika gambar ditampilkan dan peserta diminta untuk menyebutkan kata-kata terkait, maka kelompok yang tahu kalau pria itu seorang pembuat roti jadi lebih mudah menyebutkan berbagai kata. Pasalnya, ketika mengingat pembuat roti, maka mereka akan mengingat semua perlengkapannya seorang pembuat roti. Nah, untuk mengingat detail, cobalah membuat kata kunci. Misalnya menggunakan nama tokoh. Misalnya kamu mengingat Einstein atau kisah hidupnya untuk mengingat isi teori relativitas. Atau jika ingin mengingat Jogja, kamu bisa mengingat angkringan dan Malioboro. Tips yang kelima yaitu tidur siang. Gak ada salahnya menghentikan pekerjaanmu dan tidur siang setidaknya 1 jam. Faktanya, tidur siang ternyata bisa meningkatkan daya ingat. Hal ini disampaikan oleh para peneliti dari NASA. Selain itu, penelitian tahun 2008 juga menyebutkan bahwa aktivitas otak orang yang susah tidur siang ternyata lebih maksimal daripada mereka yang tidak tidur siang. Selanjutnya, yang keenam, cobalah untuk mengulang-ulang. Kalau susah mengingat nama, setiap berkenalan, coba ulang-ulang nama orang yang baru kamu kenal itu. Paling tidak 3 kali lah. Dan ternyata Presiden Amerika dulu, yaitu Franklin Roosevelt, ternyata juga menggunakan metode ini loh. Ya, alhasil beliau tidak pernah kesulitan untuk mengingat nama-nama asistennya. Selama 5 periode dia menjabat sebagai presiden. Ketika diperkenalkan dengan seseorang, Roosevelt
akan mencoba mengulang nama itu 3 kali dalam hati. Kemudian membayangkan bahwa nama itu tertulis di kening pemiliknya. Hehehe. Wow, jika kamu termasuk orang yang sulit untuk mengingat nama, metode ini bisa kamu praktekkan loh. Nah, akan lebih efisien lagi jika kamu membayangkan nama-nama itu tertulis dengan simbol berwarna favoritmu. Lanjut ke tips yang ke-7, yaitu bermeditasi. Penelitian di University of California menyebutkan bahwa meditasi dapat menambah kapasitas ingatan dan membuang hal-hal yang kurang penting yang ada dalam pikiran kita. Tahun 2012, penelitian MIT juga menyebutkan bahwa neural circuit bisa membantu ingatan menjadi lebih tahan lama. Neural circuit dipercaya dapat bekerja maksimal ketika otak sedang konsentrasi pada apa yang dilihat oleh mata atau ketika pikiran kita sedang fokus. Coba deh luangkan waktu untuk bermeditasi setidaknya 10 menit setiap hari. Nah, lanjut ke tips yang ke-8, yaitu perkaya omega 3. Omega 3 banyak terkandung dalam makanan seperti ikan salmon, ikan tuna, kerang, kubis, biji labu, dan buah kenari. Bisa juga dalam bentuk suplemen instan. Nutrisi yang satu ini bermanfaat buat otak. Tahun 2012, University of Petersburg menemukan bahwa konsumsi omega 3 cocok untuk meningkatkan daya ingat orang dewasa. Sedangkan menurut penelitian University of Columbia, mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan sehat tentunya ini juga dapat menurunkan resiko Alzheimer. Dan tibalah untuk tips yang ke-9 atau yang terakhir, yaitu biasakan untuk fokus. Sebagai pejuang yang sedang berusaha menolak lupa, kamu harus benar-benar fokus saat diajak berbicara. Sebenarnya, cara yang paling sederhana sekaligus paling sulit adalah dengan memperhatikan sepenuhnya ketika mendapat tugas atau sedang berbicara dengan orang lain. Kadang gangguan membuat kita tidak fokus dan daya ingat menjadi lemah. Akibatnya, kita jadi gampang lupa deh. Menurut Babang Zaldi Estan, yaitu Direktur Memory Disorders Clinic di Beth Israel Dissonance Medical Center, doi mengungkapkan bahwa lupa itu adalah tanda bahwa kita sedang sibuk. Ketika kita tidak memperhatikan dengan baik, maka ingatan itu tidak akan benar-benar kuat dan kita akan kesulitan jika harus mengingatnya lagi. Nah, sobat jaga bala, jangan anggap sepele sifat pelupa.
Karena menurunnya daya ingat dapat menyebabkan menurunnya fungsi otak. Dan sekarang saatnya Anda mencoba tips-tips di atas. Oke sobat, jika dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.